Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin, kita lanjutkan ngaji bab ayat-ayat semesta. Pada hari ini, tepatnya sore nanti, itu akan ada pengumuman penganugerahan pemenang hadiah Nobel dalam bidang fisika, kemarin dalam bidang kedokteran. Nah, untuk itu saya perlu sedikit menyinggung tokoh besar di dalam fisika, tetapi berangkat dengan konsep yang sangat sederhana. Dan sesungguhnya itu beberapa kali disinggung di dalam kitab suci kita. Saya akan bercerita perihal peristiwa yang sebenarnya sangat lumrah dan kita temukan dalam kehidupan kita keseharian. Tapi mari kita renungkan fenomena ini. Di video ini, di gambar ini, ya ini mungkin pohon yang mungkin tidak biasa ya, karena daunnya berjatuhan. Ini adalah fenomena alam yang sekali lagi banyak ditemukan di tengah kehidupan kita. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagaimana menjelaskan daun jatuh ini, ya. Nah, maka ketika kita menjelaskan daun jatuh, itu ibarat kita melihat objek atau memotret objek, maka seperti apa bentuk objek yang kemudian kita potret itu, dalam artian fotonya itu tentu sangat bergantung kepada kamera dengan lensanya, dan juga dari mana kita mengambil gambar itu. Nah, inilah sekarang yang sedang berlangsung di dalam wacana apa yang kita sebut dengan Islamis ilmu pengetahuan, ya, karena kenyataannya bahwa kehidupan kita ini ingin menjadi negara maju. Dan begitu disebut negara maju, maka kiblatnya tentu barat. Tapi yang perlu kita sadari, barat saat ini itu sedang mengalami dekadensi moral yang cukup akut, mengalami kebangkrutan moral yang sangat akut. Nah, dan yang tertuduh sebagai penyebab kebangkrutan itu tidak lain adalah sains positivistik, sains yang dikembangkan di Eropa sejak abad pertengahan dengan landasan materialisme ilmiah. Nah, materialisme ilmiah inilah yang kemudian pelantai pasti itu menyeret umat manusia kepada free sex, seks bebas. Dan ini pelantai pasti juga mulai merambah di negara kita yang penduduknya mayoritas muslim. Mengapa? Karena diam-diam meskipun agama kita Islam, tetapi cara berpikir kita, isi pikiran kita, isi hati kita adalah materialisme ilmiah dan sains positivistik. Maka itulah kemudian terjadi proses atau berlangsung wacana islamisasi sains, ya. Jadi bagaimana sains-sains yang kita kembangkan itu tidak sepenuhnya bertumpu pada filsafat ilmiah barat itu. Dan ini memang sangat kentara di dalam bidang-bidang humaniora. Cara kita memandang masyarakat kita
sebagai masyarakat beragama tentunya tidak harus kemudian kita copy paste pada teori-teori barat, teori-teori sosial barat, teori-teori psikologi barat. Karena bagaimanapun juga orang barat mempunyai perilaku dan cara pandang yang berbeda ketika melihat realitas kehidupan ini. Dari kita yang muslim, kita yang berpijak pada arkanul iman dan arkanul Islam itu ya. Nah, jadi yang kita soal dalam wacana islamisasi ilmu pengetahuan itu bukan objek ya, misalkan tidak ada elektron Islam, tidak ada elektron Hindu, tidak ada elektron Buddha. Yang ada adalah bagaimana cara kita mendeskripsikan tentang elektron. Itu. Nah, orang barat yang bertumpu pada atomisme Demokritus yang dikembangkan menjadi materialisme ilmiah seperti yang saya sebutkan tadi, ini berangkat dari filsafat dasar bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu berimplikasi pada pandangan besar bahwa jagat raya itu tidak dicipta dan tidak berakhir. Dengan demikian, maka alam semesta sendiri itu adalah huwal awal, hiyal awal, wal akhiru. Jadi selain Tuhan sebenarnya ada yang tidak berawal dan tidak berakhir, yaitu alam. Tentu ini kita tidak menghendaki pandangan seperti ini. Nah ini. Jadi ketika kita melihat potret tentang Monas misalkan, maka atau bahkan potret kita tentang Manarul Ilmi, maka pertama itu sekali lagi bergantung kepada kamera, ya, kamera dengan aneka lensanya. Kalau lensanya buruk, maka gambar masjid ini jadi buruk, beda. Dan kemudian dilihat dari mana, dari sisi mana, dari depan, samping kanan, samping kiri, atau bahkan di sana. Maka tentu akan menggambarkan penampakan Manarul Ilmi yang berbeda. Itulah sebenarnya ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita sepakat bahwa kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan seperti apa? Nah, maka pada kesempatan ini saya coba akan melihat contoh sederhana ketika kita melihat benda jatuh itu seperti apa, sejarah orang memahami benda jatuh, ya. Nah ini, ini contoh yang ekstrim lagi, ya. Ini orang sakti begitu. Di Indonesia ini kan banyak orang sakti, ya. Jadi merobohkan pohon pun tidak memerlukan proses yang panjang, proses gergaji begitu ya, tetapi cukup dengan tenaga dalam. Cukup dengan jampi-jampi, cukup dengan doa-doa. Dan barangkali ini juga mau kita terapkan di dalam membangun ibu kota. Ya, sains mengatakan pembangunan ibu kota normalnya membutuhkan waktu 20-30 tahun. Tapi karena logika berpikir kita adalah logika Bandung Bondowoso, logika Roro Jonggrang, maka kita bisa membayangkan bangun ibu kota dalam waktu semalam. Jadi sebelum subuh sudah jadi, begitu ya. Nah, semalam itu maksudnya satu periode jabatan itu. Nah, jadi karena kita tidak terbiasa dengan berpikir ilmiah, ya. Jadi kenapa kok kemudian di kita itu banyak peristiwa aneh-aneh? Nah, karena kita belum terbiasa berpikir secara ilmiah, begitu. Ya. Ilmiah itu berarti ya mengikuti kausalitas sunatullah begitu. Jadi tadi daun itu jatuh, ya. Air juga jatuh, ya. Air juga jatuh. Nah ini ya sekarang belum musim hujan, jadi kita tidak perlu membawa payung ketika kita pergi ke Manarul ini. Demikian juga kalau kita hendak pergi ke kampus, ya, kita belum memerlukan payung karena kita belum musim hujan, ya.
Demikian juga ketika kita naik kendaraan, mobil gitu ya. Apalagi nanti apalagi lewat tol yang biasanya dengan kecepatan tinggi, tapi kalau hujan deras ya terpaksa kita harus sedikit melambatkan. Tetapi air ini seperti halnya daun itu juga jatuh ya ke bumi. Demikian juga kalau ada seseorang yang berada pada tembok ya, kemudian terpleset, maka dia juga akan jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, bukan terbang ke atas gitu ya. Nah, ini adalah fenomena keseharian itu. Kemudian fenomena-fenomena yang lain, kalau genteng melorot dari atap maka dia juga akan jatuh begitu ya. Koin kalau kita lempar itu juga akan jatuh. Tetapi sebaliknya, kalau kita membuat wedang kopi ya panas begitu, berasap, maka asapnya itu akan naik. Demikian juga dengan asap rokok. Asap kalau kita bakar-bakar sampah di kampung kita, maka asapnya itu akan naik ya. Ini adalah fenomena yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah ya, mengapa daun, air, kemudian koin, genteng dan banyak lagi itu jatuhnya ke bawah ya, jatuhnya ke bawah, sedangkan asap itu justru naik ke atas itu ya. Pertanyaannya mengapa? Faktanya kita lihat seperti itu, tapi pertanyaannya kemudian mengapa? Kenapa hingga terjadi fenomena yang seperti itu ya. Nah, tentu kita umumnya akan menjawab bahwa objek-objek seperti daun, air, genteng, koin ya, koin uang, mata uang kita, bahkan kemudian HP kita ya, kalau kita lepas dia akan jatuh itu. Tetapi ketika seseorang yang merokok kemudian meniupkan asap rokoknya itu ke bawah, tetap saja bahwa asap itu akan segera naik itu, meskipun sudah kita tiupkan dengan kencang. Pertanyaannya sekali lagi, mengapa? Maka kita sebagai warga Institut Teknologi 10 November yang memang kesehariannya membahas fenomena dan merekayasa begitu ya, fenomena alam dan kemudian merekayasa menjadi produk-produk gitu, kita berkata, kita tahu bahwa objek-objek seperti daun tadi, air jatuh itu karena adanya gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Sedangkan asap ini naik karena massa jenis atau massa gas asap ini cukup kecil ya, dibandingkan katakanlah tekanan udara naik, sehingga kemudian asap ini akan naik. Oke, itu jawaban yang kita berikan. Pertanyaannya adalah, kita mendapat pengetahuan itu dari siapa atau dari mana? Maka jawabannya adalah dari dosen fisika dasar kita dulu, atau dari guru IPA kita dulu ketika di SMA dan SMP. Pertanyaan berikutnya adalah, dosen kita itu mendapatkan informasi dari siapa? Guru SMA SMP kita itu mendapatkan informasi dari siapa? Ini masalahnya masalah sanad gitu ya. Itu
nyambung nggak gitu ke Rasulullah. Nah ini, jadi jangan hanya nasab ba'alwi aja yang disoal, ya. Kita nggak fair kalau hanya membahas itu. Tapi mari kita membahas pengetahuan kita, ya. Nah, dari guru kita tadi itu dari siapa tahunya? Maka jawabannya adalah dari gurunya lagi. Nah, dari guru kita tadi itu dari siapa? Dari guru sebelumnya. Nah, maka dari guru kita itu dari siapa? Nah, ujung-ujungnya adalah itu akan berakhir pada Sir Isaac Newton. Ya. Jadi yang mengajarkan bahwa benda-benda, buah-buahan, daun, bunga, genteng, pohon ambruk, koin, air jatuh ke tanah tadi itu, yang pertama kali mengemukakan gagasan itu adalah Isaac Newton. Maka dengan jawaban ini tentu ada hal yang menarik yang masih kita bisa pertanyakan. Seandainya kita hidup sebelum Newton dan pertanyaan yang sama kita ajukan, maka apa jawaban kita? Kan itu. Ya. Tadi kan yang mengatakan bahwa benda jatuh itu karena gaya gravitasi itu adalah Sir Isaac Newton. Ya. Itu. Nah, ini tokoh fisika, ya. Yang sekali lagi pada sore nanti itu akan diumumkan pemenang hadiah Nobel, ya, hadiah tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Itu. Nah, apa jawaban orang yang hidup sebelum Newton ketika ditanya pertanyaan yang sama, mengapa buah apel, buah kelengkeng, buah rambutan, buah jeruk jatuhnya ke tanah, sementara asap itu ke langit, ke atas? Ya, kita nggak lagi mempunyai jawaban versi Newton karena kita hidup sebelum Newton. Ya, nah itu pertanyaannya. Nah, kalau kita hidup sebelum Newton, maka kita akan merujuk pada ajaran sebelum Newton, ya. Nah, pemikir besar yang diterima oleh para sarjana filsafat sebagai guru pertama itu adalah Aristoteles, ya. Nah, guru keduanya adalah Al-Farabi. Ini. Nah, Aristoteles murid Plato, murid Socrates. Jadi Aristoteles itu punya guru namanya Plato. Plato itu punya guru namanya Socrates, begitu ya. Itu. Ini mempunyai jawaban yang berbeda, ya. Karena kalau sama ya, kalau sama tentu bukan lagi dinisbatkan pada Newton kalau sama dengan Newton, tetapi pada orang pertama yang mengemukakan gagasan itu, ya. Nah, Aristoteles itu berpandangan bahwa kita tahu bahwa daun ini kan dari pohon, ya, dari pohon. Pohon itu dulunya kecil, kemudian membesar, ya. Nah, dari kecil membesar kita tahu bahwa akar-akar itu menyerap air dari tanah, gitu ya. Jadi airnya dari tanah. Maka kemudian tumbuh besar, ada daun, ada buah. Maka ketika daun itu terputus dari ranting, dari dahan, dia jatuh. Buahnya juga begitu, dia jatuh. Ya. Koin, mata uang kita itu juga jatuh karena mata uang kita ini kan terbuat dari logam,
Dan logam-logam itu kita temukan di perut bumi. Gitu. Ya. Nah, dari situ kemudian Aristoteles menyimpulkan bahwa objek seperti daun, buah, koin, genteng, ya, bolam yang pecah itu jatuh ke tanah karena semua itu asalnya adalah tanah. Dan segala sesuatu itu akan kembali ke asal usulnya. Sedangkan asap itu adalah milik langit. Karena itu dia akan kembali ke langit. Sekenceng apapun kita meniup asap rokok ke bawah, maka dia akan ke bawah tapi akan segera naik ke atas. Mengapa? Karena kata Aristoteles dia milik langit. Masuk akal kan? Sebuah teori itu dibangun yang penting masuk akal, gitu loh. Kalau nggak masuk akal pasti ditolak. Itu. Ya. Karena itu orang yang terbiasa menggunakan teori, nah itu berarti akalnya belum bisa menerima teori. Akalnya masih cupet. Itu. Nah, jadi segala sesuatu kembali ke asal usulnya. Ini yang disebut dengan konsep locus naturalis. Jadi tempat alamiahnya. Itu. Jadi inilah jawaban yang diberikan kalau kita hidup sebelum Newton. Ya. Nah, ini. Jadi ini pandangan ini kan masuk akal, sekali lagi masuk akal, ya. Cuman ini memang belum dikuantitatifkan. Pengetahuannya masih bersifat kualitatif. Tapi bisa diterima, make sense, masuk akal. Ya, karena daun tadi itu sekali lagi berasal dari pohon dari biji, ya, kalau tanaman itu memang dari biji gitu, biji yang kemudian berproses di tanah lalu tumbuh besar menghasilkan daunnya jatuh kembali ke tanah. Itu, ya. Hujan tadi, ya, secara umum kan berasal dari penguapan, kita menyebutnya sekarang begitu. Dan asal air yang terbesar tentu adalah lautan. Dan lautan ada di muka bumi. Maka air jatuh ke bumi lagi, begitu ya, untuk kembali ke asalnya. Nah, gitu nggih? Masuk akal, gitu. Itulah lensa yang digunakan, itulah kamera dengan lensanya yang digunakan oleh Aristoteles untuk memotret objek yang sama, fenomena yang sama, ya. Tuh. Nah, ini laut, ya, di muka bumi, begitu, ya. Nah, ini langit, ya, kan seperti asap semua. Makanya asap yang ada di bumi itu akan segera naik supaya berkumpul dengan teman-temannya di atas sana. Karena asalnya kampung halamannya memang di sana, gitu, ya. Pertanyaan berikutnya tentu adalah bagaimana mungkin seorang Aristoteles itu sampai pada gagasan seperti itu, ya? Kan nggak mungkin Aristoteles itu ngelindur begitu saja, gitu kan? Ya, pasti Aristoteles itu telah melalui tahap perenungan yang panjang. Nggak ada ilmuwan itu yang tiba-tiba jadi ilmuwan, ya. Kak nanti sekolah, gak nanti kuliah, procot moro-moro jadi ilmuwan, enak gitu kan. Gak usah nggak ITS lah yang carane, gitu kan. Itu itu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Jadi kita mencoba membayangkan bagaimana Aristoteles sampai pada gagasan seperti itu. Hadirin,
Kalau kita melihat sejarah ilmu pengetahuan, sejarah peradaban, ya, sebelum Islam itu sebenarnya ada pusat-pusat ilmu dan peradaban. Yang pertama itu di Alexandria, ya, itu. Yang kedua di daerah Babilonia, di daerah Irak. Dan yang ketiga itu di Yunani. Nah ini. Di Alexandria itu 4.000 tahun sebelum Masehi orang sudah membuat kalender. Dalam 1 tahun orang Mesir itu sudah bisa membuat kalender yang jumlah waktu dalam 1 tahunnya itu 365. Dan sistem waktu yang 365 hari itu juga sudah dibagi 12. Gitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bahwa dalam 1 tahun itu 12 bulan, itu kan baru 1400 tahun yang lalu. Tapi orang Mesir itu sudah bisa membuat kalender bahwa jumlah harinya sekitar 365 hari itu dan jumlah bulannya 12 itu sudah 4.000 tahun sebelum Masehi. Pertanyaannya bagaimana bisa seperti itu? Nah, orang Mesir itu ya, itu menggunakan prinsip bayangan. Jadi ujung bayangan katakanlah tongkat di tempat terbuka. Jadi itu akan kembali ketika di hari ke-666. Makanya kemudian dibuat siklus bahwa ini akan tetap dalam 365 hari. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa membagi 12? Ya karena dalam 365 hari itu, jadi yang pertama ini tadi adalah fenomena matahari. Kemudian dalam 365 hari itu pasti terjadi 12 kali bulan purnama. Itu fenomena yang tidak pernah berubah. Itu adalah sunatullah. Dan itu sudah diperhatikan dengan baik oleh orang-orang Mesir kuno. Jadi Mesir itu sudah menjadi Alexandria di Mesir itu sudah menjadi pusat peradaban. Mereka perlu membangun sistem kalender untuk apa? Supaya mereka tahu kapan Sungai Nil meluap. Jadi untuk keperluan yang sifatnya praktis. Nah itu, mereka punya tuntutan hidup keseharian. Kapan Sungai Nil banjir? Nah, supaya mereka bisa mengantisipasi dan mereka bisa melakukan irigasi begitu. Nah, Mesir ini pusat peradaban. Nah, banyak orang Yunani yang kemudian mondok atau nyantri di Mesir. Begitu. Ptolemeus yang dikenal dengan konsep geosentrisnya itu adalah orang Yunani, tapi nyantri di Alexandria di Mesir, mondok di Mesir. Nah, Aristoteles ini kayaknya mengamati ya arek-arek enom sing budal nyebrang segoro katakanlah begitu atau muter sedikit ya, itu pergi ke Alexandria. Setelah merasa ilmunya cukup, mereka pulang ngadep ibu bu waktune aku rabi. Nah, gitu kan. Mahasiswa juga begitu, jauh-jauh dari seluruh Jawa Timur, Pulau Jawa, Indonesia datang ke Surabaya, lulus wisuda, setelah itu ngomong ke ibunya, bu, wayahe aku dirabikno, kan gitu. Artinya apa? Artinya sang anak tetap kembali ke ibunya, ke asal usulnya. Nah, ini semacam spekulasi fenomena kemanusiaan yang kemudian ditarik ke fenomena alam, karena karakteristik pikiran Yunani itu memang diantaranya adalah sifatnya yang spekulatif, berbeda dari Mesir yang sifatnya pragmatis. Itu ya, jadi ini penjelasannya ya. Nah itu, jadi yang belakangan ini yang kita terima ini adalah Newton. Dan seperti halnya Aristoteles, itu tentu bukan perenungan yang sebentar, tapi itu perenungan yang panjang
gitu loh ya. Dan apakah memang Newton itu kejatuhan buah apel? Saya nggak yakin amat, gitu ya. Ini sebenarnya semacam anekdot saja. Lama merenung, gitu ya. Lama merenung, kemudian apa? Tadi saya kutip surah apa tadi? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 5-nya menyebutkan allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia yang apa? Tidak diketahui kemudian menjadi tahu. Jadi di sini tidak disebut Allah mengajarkan seorang muslim, enggak. Mengajarkan kepada manusia, semua manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Maka tentu Newton itu salah satunya. Dan bagaimana Newton mendapatkan inspirasi itu? Kita tahu bahwa malaikat yang bertugas mengirimkan informasi setelah Rasul, Nabi dan Rasul tidak ada, yang biasa mengutus wahyu itu adalah malaikat Jibril. Jadi artinya Allah telah mengutus kepada Newton ya untuk membisiki ton. Ya, apa apel itu kok jatuh? Ya, itu. Nah, jadi itu. Jadi mari ayat allamal insana ma lam ya'lam ini kita pahami gitu dengan cara lebih baik. Inilah cara Allah mengajarkan kepada umat manusia yang menghendaki sehingga kemudian menjadi tahu. Jadi bukan hanya kepada orang-orang Islam gitu. Karena kita percaya Allah itu satu, Allah yang mengajarkan segala sesuatu. Berarti orang di luar Islam pun ketika mereka jadi pinter itu diajari karo Gusti Allah. Begitu loh ya. Bahkan kemudian konsep benda jatuh ini diperluas pada konsep kenapa kok bulan kemudian muteri bumi, kenapa kok kemudian bumi muteri srengenge, begitu ya. Nah ini ya, ini karena ada gaya tarik bumi matahari kepada bumi, supaya dia jatuh maka dia bergerak, maka gerakannya itu kemudian menjadi muter, begitu ya. Nah ini penjelasan benda jatuh yang diperluas ke konsep objek langit oleh Newton. Dan ini yang sekarang menjadi teori-teori yang kita pelajari di semua lembaga pendidikan di muka bumi. Loh, kalau Indonesia kemudian menerapkan kurikulum merdeka, kemudian siswanya merdeka sinau sak karepe, ya dadi gak fokus. Sing korban dan ngeluh ya ITS. Karena menerima anak-anak SMA yang dulunya nggak belajar matematik kuat, ya ngeluh. Dosen-dosen fisika dasar, matematika dasar itu ngeluh semua. Ya. Bahkan dibisik-bisik. Kalau tesnya dibiarkan natural, yang lulus itu cuma 5% saja. Kenapa? Karena nggak cukup modal matematiknya. Ya ini lagi-lagi mau menerapkan konsep Bandung Bondowoso. Belajar sak wengi langsung ilmune wong sak negara itu langsung numplek nek UTE gitu kan. Jadi mari ketika kita mau memajukan bangsa ini kita berpikir yang logik gitu. Enggak lagi menggunakan logika-logika Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso. Nah, ini potretnya Newton. Lain lagi kalau saya jawab ya, Syekh Albert Einstein. Kata Albert Einstein, teori Newton itu ya melanggar hukum kausalitas. Itu melanggar hukum sebab akibat. Sebab bintang Alpha Centauri yang jaraknya 4,35 tahun cahaya begitu digeser, begitu bergeser, maka pada saat itu juga gayanya itu berubah. Padahal mestinya
proses perpindahan gaya itu tidak boleh lebih cepat dari 4,35 tahun cahaya tahun. Jadi kalau seketika itu melanggar kausalitas, kata Einstein. Maka Einstein kemudian melakukan revisi dengan memperkenalkan ini loh sakjane ibarat permukaan iki bola pingpong loro. Ya, permukaannya kemudian karena ringan ini datar sehingga kemudian dua bola pingpong itu gak iso saling tarik. Tapi lek bola pingpong itu deket bola pingpong merah dikai bola kasti atau bola tenis, maka permukaannya jadi lengkung. Nek lengkung bola pingpongnya abang jadi glundung. Nah glundung itu jadi namanya seolah-olah seperti tertarik oleh bola kastinya. Nah itu terjadi karena permukaannya lengkung, karena ruang waktunya melengkung. Itu kata Syekh Albert Einstein. Bedo maneh, gitu kan? Dengan penjelasan seperti ini, gitu ya. Nah, begini, maka kemudian diikuti oleh orang seperti Stephen Hawking, gitu ya. Dan siapa perumus sebelumnya? Lek ngono ruangannya iso ngelengkung nemen iku sehingga kemudian semua objek jatuh nggak bisa kembali, termasuk cahaya, dan itu disebut black hole, lubang hitam, gitu kan? Itu terjadi karena ruang lengkung. Riak-riak ruang di alam semesta itu ya was-samai dzatil hubuk. Nah gitu. Ya. Nah, jadi inilah benda jatuh versi 3. Ya, kalau dalam fisika, ini tokoh-tokoh yang sebut tadi itu adalah tokoh-tokoh besar dalam fisika. Aristoteles itu yang mendeskripsikan semua, yang disebut guru pertama ya, kemudian Newton, dan yang berikutnya adalah Albert Einstein. Dan kalau kita kembalikan kepada kitab suci kita tentang fenomena alam tadi itu, selain allamal insana ma lam ya'lam, itu adalah ayat berikut, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah jatuh selembar daun kecuali Allah mengetahuinya. Nah ini ya, jadi semua di bawah kendali Allah. Itu kemudian dengan misi yang lain digabung dengan ayat yang lain ya, didatangkan kepada seseorang yang terus menerus merenung ya, dijatuhkan katakanlah kepada Newton ngelamun di bawah pohon apel. Itu karena Newton sedang berlibur di kota batu ya, karena buah apel itu ajalnya di batu. Seandainya Newton rekreasinya ke Sumeneb, ya nggak mungkin kejatuhan buah apel, karena di Sumeneb nggak ada pohon apel. Itu yang ada mungkin diseruduk wedus, gitu ya. Karena di sana adanya wedus. Nah begitu. Jadi itulah kaitan satu ayat dengan ayat yang lain, bagaimana Allah mengajarkan rahasianya kepada hamba-hambanya yang menginginkan, hamba-hambanya yang ingin tahu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.